Hai kawan hukum, perkenalkan nama saya Nazifa Udara dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Di video edukasi hukum kali ini, saya akan memberikan informasi terkait peretasan atau yang seringkali dikenal dengan istilah hacking. Beberapa hari yang lalu, saya mengalami kejadian yang kurang menyenangkan dengan akun media sosial saya, yaitu akun Instagram, di mana akun saya ternyata tiba-tiba keluar dari aplikasi Instagram yang telah terhubung di handphone saya. Namun sebelum benar-benar keluar, ternyata saya sempat mendapati bahwa username dari akun tersebut telah berubah. Setelah itu saya mencoba untuk masuk kembali dengan menggunakan nomor atau email yang telah saya tautkan, namun semua upaya yang saya lakukan ternyata gagal. Untuk menghindari adanya upaya penyalahgunaan akun, saya segera menginformasikan kepada seluruh kerabat dan juga teman saya untuk tidak mempercayai segala informasi ataupun pesan yang mungkin dikirimkan dari akun tersebut. Namun, salah satu teman saya ternyata berinisiatif untuk kemudian menghubungi pemegang akun saat itu dan menanyakan terkait identitasnya. Saya sangat terkejut bahwa ternyata pemegang akun saat itu telah membeli akun saya dari seorang oknum yang tidak bertanggung jawab. Usut punya usut, pembeli tersebut mendapatkan username dan password dari akun saya melalui aplikasi chatting. Dengan kondisi akun telah dibersihkan dan hanya tersisa pesan. Jadi singkatnya, akun saya telah diretas dan kemudian diperjualbelikan tanpa sepengetahuan saya. Black's Law Dictionary mendefinisikan hacker atau peretas sebagai a programmer that breaks into account to get access for the thrill of it. It is criminal action and can be altering, stealing, or taking funds. Artinya, peretas merupakan seorang programmer yang membobol akun untuk mendapatkan akses pada akun tersebut. Ini merupakan tindakan kriminal dan dapat berupa dengan mengubah, mencuri, atau mengambil dana. Tindakan peretasan terhadap media sosial atau yang sering kita sebut dengan istilah cybercrimes tergolong tindakan kejahatan baru dibandingkan kejahatan konvensional lainnya. Tindakan peretasan terhadap media sosial dinyatakan sebagai tindak pidana sejak diatur dalam pasal 30 ayat 1, 2, dan ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE tersebut berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kemudian atas pelanggaran pada pasal 30 Undang-Undang ITE tersebut diancam dengan pidana penjara yaitu selama 8 tahun dan denda sebesar 800 juta rupiah. Aturan ini diatur dalam pasal 46 Undang-Undang ITE. Pengaturan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE ini secara tegas mengatur bahwa tindakan masuk dalam sistem elektronik milik orang lain yang bersifat pribadi dengan cara apapun adalah tindakan yang terlarang. Sedangkan pasal 30 ayat 2 dalam Undang-Undang ITE menjelaskan terkait unsur pembedanya, yakni diperolehnya informasi elektronik tersebut dan atau dokumen elektronik dari tindakan memasuki sistem elektronik tersebut. Lebih lanjut, pasal 30 ayat 3 mensyaratkan adanya unsur melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan. Sehingga ayat 3 ini merupakan pengaturan yang paling sesuai dengan pemidanaan pelaku peretasan. Nah, kawan hukum, di Indonesia, korban tindakan peretasan bukan hanya dialami oleh individu masyarakat seperti saya, melainkan juga dialami oleh lembaga-lembaga negara seperti yang pernah dialami oleh Markas Besar TNI, Badan Pengkajian dan Teknologi BPPT, Mabes Polri, dan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Penegakan terhadap peretasan di Indonesia masih belum mencerminkan penegakan hukum yang efektif. Meski Indonesia pada dasarnya telah memiliki undang-undang yang mengatur. Bahkan dalam lingkup internasional, peretasan juga dialami oleh Microsoft, NASA, dan Pentagon yang tidak lepas dari peretas untuk mengacaukan sistem informasi dan data Amerika Serikat. Banyaknya kasus peretasan tersebut menjadi pusat perhatian dunia internasional, di mana pada International Information Industry Congress tahun 2000 di Quebec, Kanada, dirumuskan terkait kewaspadaan terhadap perkembangan cybercrimes yang dapat merusak sistem dan data teknologi negara dan perusahaan. Kemudian konferensi Cybercrimes International di London pada Februari 2001 juga menyatakan bahwa cybercrime merupakan aktivitas kriminal yang paling cepat berkembang di dunia, di mana kerugian yang timbul mencapai 40 miliar US dollar per tahun. Sedangkan 273 perusahaan di Amerika Serikat mengalami kerugian keuangan akibat cybercrime senilai
$265 juta. Nah, gimana kawan hukum? Pasti semua dari kalian tidak ingin merasakan kejadian seperti apa yang saya rasakan dan seperti kasus-kasus yang telah saya ceritakan. Oleh karena itu, saya akan memberikan tips untuk menghindari akun kalian diretas dan agar akun kalian bisa menjadi lebih aman. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Yang kedua, rutin memperbarui kata sandi. Yang ketiga, aktifkan fitur verifikasi 2 langkah. Yang keempat, jangan sembarangan mengunjungi tautan mencurigakan yang dikirim melalui direct message dan atau email. Dan yang terakhir, cabut akses aplikasi pihak ketiga yang dirasa mencurigakan. Nah, lantas apa yang bisa kita lakukan jika akun kita ternyata sudah benar-benar diretas oleh orang lain? Security Digital Trainer Yeri Niko Borang menyampaikan ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan apabila akun kita benar-benar diretas oleh orang lain. Pertama, mulailah dengan ubah password dan periksa apakah kita telah mengaktifkan fitur verifikasi 2 langkah. Jika langkah tersebut masih belum berhasil untuk memulihkan akunmu, maka kalian bisa mengunjungi platform yang bersangkutan untuk menindaklanjutinya dan melaporkan di sana. Nah, semoga video edukasi hukum kali ini bermanfaat serta bisa menghindarkan kalian dari kejadian yang serupa. Dan semoga penegakan hukum terhadap kejahatan cyber di Indonesia dapat lebih efektif. Golpe puna paresto, hukuman harus setimpal dengan kejahatannya. Sampai jumpa kawan hukum.